Si Ramdan ini hampir mau kabur, kayak mau ninggalin si temennya Rido ini, tapi ditahan. Dan ketika ditahan, ada sesuatu barang itu yang jatuh dan ngeluarin sebuah sinar cahaya kayak kemasan. Dan ketika ditengok sama mereka bertiga, barang itu adalah keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal ngelanjutin lagi cerita yang kemarin nih, karena kemarin juga udah lama banget kan. Dan sekarang gua bakal lanjutin ceritanya lagi. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya kayak apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa ya, kita sebat-sebat. Gue masih heran, kemarin udah sepi-sepi, banyak yang nanya bang rokok apa gitu. Sekarang ada yang nanya lagi beberapa belakangan. Rokok gue kretek udah, terus gue sangka promosiin rokok lagi, kagak ada. Enak banget ya Allah, ngopi panas-panas, kopinya panas gitu kan, udah nikmat banget dah. Dan kita nggak usah basa-basi dulu untuk hari ini gitu kan, kita lanjut aja gas ke part 2 nya nih. Jadi kemarin itu Jaya sama Engkus lagi nggak bisa gerak dan lagi didatengin sama sosok Kunti dan si aki-aki ini nih cuy. Ya aki-aki ini kita sebut aja yang selamat lah ya. Singkatnya, ketika mereka lagi bertemu nih dan sosok Kunti itu pun udah mulai mendekat gitu kan, badan mereka itu nggak bisa digerakin sama sekali. Tapi anehnya, tangan dari si Jaya seketika bisa ngepel dan ngehantem muka si Kunti itu, dan itu ketonjok. Bahkan ketika ketonjok, Jaya sama Engkus kaget dong, kok bisa-bisanya gue nonjok demit gitu. Bukannya gimana ya, rasanya tuh kayak kok bisa gitu kan, kayak mikir kayak gitulah, kayak sesuatu hal yang ya nggak kepikiran aja gitu kan. Bukannya ada beberapa yang nggak bisa diapa-apain gitu kan. Jaya sama Engkus kayak nengok. Dan mereka yang tadi awalnya ketakutan, ya itu pun masih takut ya sebenarnya, tapi mereka itu pengen melakukan sebuah perlawanan. Jadi gejolak-gejolak keberanian mereka itu langsung muncul gitu kan. Dan tanpa ada aba-aba juga, si dua orang ini kayak langsung mau ngehantem si aki-aki itu. Karena si sosok Kunti ini ketika selesai ditonjok itu tuh ngeguling cuy, kayak lebay gimana sih, gitu, jauh lah intinya kan. Dan yang ada di hadapannya si aki-aki ini, dalam hati mereka berdua nih, gara-gara aki-aki kagak tahu apa-apa tiba-tiba kita diteror gitu kan. Dan mungkin juga gara-gara kejadian itu juga mereka tuh disasarin sama si aki-aki ini. Mereka berdua langsung loncat ke depan si aki-aki itu, mau coba nonjok ke si aki-aki tersebut. Tapi anehnya bukan kena, melainkan seperti ketika ditonjok tuh kok jaraknya aki-aki makin jauh ya. Jadi padahal udah dekat tapi pas ditonjok nggak kena gitu cuy. Dan diloncat lagi gitu, nggak kena lagi. Sosok aki-aki itu cuman senyum. Kalian bukan lawan saya dan cepat kembalikan keris itu. Lagi-lagi mereka berdua bingung dong. Keris apaan sih Ki? Dia bilang gitu kan, si Jaya ini ngomong, keris apaan? Ada juga gue punya batang nih, lu mau ngambil batang gua? Tapi jangan juga ini batang semata wayang, gue masih berjaka nih.
Jangan main ambil gitu-gitu aja. Lagian keris apaan? Gua agak tahu masalah keris. Gua datang ke gunung ini juga agak ngambil apa-apaan. Tiba-tiba lu main tuduh-tuduh aja. Orang kalau mau nuduh kasih bukti, jangan langsung asal tuduh. Kayak zaman-zaman now gitu kan, main tuduh aja tanpa ada bukti. Aki-aki itu cuman nyeringai. Dan seketika angin itu datang dari arah si kakek ini atau si aki-aki ini. Dan anginnya itu kenceng banget dan ngehantem badan mereka berdua. Bahkan ketika ngehantem badannya si Jaya sama si Engkus, mereka berdua itu sempet kayak mau terbang ke bawah angin. Saking kencengnya dari angin tersebut cuy. Engkus! Jaya tuh langsung teriak kan dan panik karena anginnya kok kenceng banget. Dan mereka tuh sempet nahan di ini pohon nih. Ini badan mereka jadi kayak nahan di belakang pohon gitu kan. Dan itu bener-bener kenceng. Dan saking kenceng itu kayak nempel aja tuh di pohon. Karena takut ke bawah kan sama si angin ini. Mereka berdua tuh saling tatapan sama si Engkus ini. Kus bertahan Kus gitu kan. Lu juga. Si aki-aki ini terus nyeringai. Dan ternyata ketika aki-aki ini mulai jalan dari arah belakang, ada yang teriak, "Jangan apa-apain temen gua, pergi lu sono." Itu langsung diancam tuh aki-aki. Dan mereka berdua, Jaya sama Engkus ini tahu nih cuy, bahwa suara tersebut itu adalah suara dari sahabatnya yang gak lain adalah Ilham. Mereka berdua langsung kayak plong dan tenang dong, bahwa temennya ini itu langsung ada dan nyelamatin mereka. Tapi sosok aki-aki ini gak peduli dan terus jalan. Bahkan si aki-aki ini ngambil sebuah ranting atau dahan pohon yang dimana dahan pohon biasa gitu dan lumayan cukup gede, diambil tuh cuy, seolah kayak mau dipukulin atau mau dihantemin ke salah satu dari temennya. Ilham langsung lari sekencang-kencangnya dan ngehantemin badannya ke si aki-aki itu. Aki-aki itu langsung teriak dan murka, kesal dengan kelakuan si Ilham itu. Angin yang tadinya cuman angin doang nih cuy, seketika riuh pohon, bahkan suara-suara binatang pun itu langsung bener-bener bunyi semua. Mulai dari jangkrik, kodok, bahkan suara dari raungan hewan buas seperti babi, seperti kayak macan itu ada. Mereka bertiga panik termasuk si Ilham juga. Tapi Ilham gak mau terlalu lama berada di tempat situ. Ilham langsung buru-buru narik kedua temennya dan langsung ngajak mereka kabur. Tapi kali ini kondisinya tangan Ilham itu megangin kedua tangan temennya kiri kanan gitu kan, ditarik. Ayo lari, ayo terus lari yang kencang. Gua gak mau lepasin, gua takut lu berdua nyasar lagi. Terus dong lari. Dan mereka sadar bahwa di belakang itu mereka itu sedang diikutin juga. Jadi seolah-olah mereka bertiga ini nggak dibiarin untuk lari atau kabur gitu kan. Bahkan Ilham ini sempat ngerem atau kayak bentar dulu kita cek dulu belakang. Ketika ngeliat ke belakang itu ada bukan cuma demit itu udah banyak banget cuy, tapi ada perwujudan kayak ularnya gede gitu kan, kayak ular Indosiar. Terus ada babi juga bentuknya gede, bahkan ada demit yang perawakannya manusia tapi kepalanya kepala hewan. Itu kayak seolah mereka tuh sedang diburu. Ilham kali ini benar-benar pucat dan panik karena mungkin Ilham ini sadar bahwa yang dihadapin ini bukan makhluk sembarangan. Terus dong lari, ngajak temennya lari. Dan entah berapa lama mereka lari, Ilham pun akhirnya kecapean dan minta untuk istirahat ke teman-temannya ini. Singkatnya mereka ini istirahat dong. Istirahat sambil napas itu udah gak karu-karuan, seolah kayak mau meledak nih jantung mereka gitu kan, kayak gak ada sepatah kata pun dari mereka karena mereka memang lagi nahan ngerasa capek gitu kan.
Ketika suasana atau rasa lelah mereka itu udah hilang, barulah Jaya ini bilang, "Itu sosok apaan sih? Kok ngejar kita? Perasaan kita kagak ngapa-ngapain dah. Kok murkanya seolah-olah kayak kita melakukan sesuatu hal yang tidak mereka senangin. Dan lagian juga itu aki-aki kenapa tiba-tiba minta barangnya sih, minta keris lagi. Sejak kapan kita punya keris?" Kata si Jaya itu gitu kan. "Iya Ham, gue juga bingung sama tuh aki-aki." Ilham ini langsunglah bilang, "Gue juga sebenarnya nggak tahu dan nggak paham. Memang mereka ini marah itu bukan tanpa sebab gitu kan. Mereka punya alasan kenapa mereka murka. Gue cuman punya satu pemikiran, yang dimana kita kan sebelumnya ini ketemu nih sama dua pendaki. Gue rasa dua pendaki itu yang udah bikin gara-gara, tapi gue nggak mau bersuuzon. Kemungkinan tuh dua pendaki itu yang ngambil keris tersebut. Tapi sebenarnya gue nggak permasalahin tentang apa yang dia ambil. Gue takutnya itu adalah benda pusaka yang memang sangat dikeramatkan di gunung ini sebagai kayak, ya mungkin kalau diambil akan terjadi apa. Yang ditakutin sama si Ilham tuh ya seperti itu. Dan ini tuh udah bisa dibilang semua demit itu nyari benda tersebut. Udah nggak ada tuh kasta bawah kasta tinggi, semua mereka bergabung dan buat nyari keris itu. Dan kemungkinan kita ini seolah kayak dituduh karena kondisi kita itu adalah orang yang paling terakhir ke tempat tersebut. Ya kan mereka demit, bisa tahu kali bendanya di mana, kok tiba-tiba nyalain kita. Iya sih kata Ilham, tapi kan mau gimana juga itu manusia juga yang ngambil, ya mungkin kita disangka temennya kek apanya kek gitu kan. Ya terus gimana nih? Satu, kita kabur terus cabut. Tapi ada baiknya sih gue pengen kita nyari kedua pendaki tersebut. Gua rasa kedua pendaki itu pun gak akan bisa mulus turun dari gunung ini. Karena kalian tahu sendiri kan, ketika papasan dengan kita aja, mereka berdua ini panik. Jaya ini bilang lagi, "Ya gue tahu sih kita nyari, tapi mau nyari kemana coba? Kan kita bingung." "Ya gue juga agak tahu Jay. Ya kita mah ikhtiar aja sekalian nyari jalan keluar. Lagian juga gue nemuin kalian itu, gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba nyasar terus ngelihat sebuah kepulan asap. Ya gue pikir itu manusia, makanya gue samperin. Dan ternyata bener itu adalah dari kalian gitu kan." Lagi capek-capek dan ngobrol serius, Jaya ini bilang, "Tandang di bawah kan?" Seketika Ilham ini ngerutin dahi dan kayak, "Lu sempet-sempetnya mikirin makanan gitu kan? Ada nih, lu makan tuh," sambil ngebuka daypacknya dan dilemparin, "Tuh makan," dia bilang gitu. Nah gitu dong, kita nyari setelah makan. Pokoknya kalau udah kenyang, perut udah enak, nyari apapun otak gua tenang. Gua mah nggak peduli tuh sama demit. Gua udah, lu tanya tuh Singgus, gua ngadepin Kunti kayak gimana. Ilham tuh kayak nggak ngerti gitu kan dan ngelirik ke Singgus. Anggus ini bilang bahwa Jaya itu tuh berani ngadepin Kunti. Bahkan dia sampai ngancem atau nunjuk-nunjuk ke Kunti. Bahkan ada sebuah kejadian yang menurut si Anggus ini gak masuk akal, yang dimana Jaya ini mukul kepalanya si Kunti. Ilham ini sempat ngerenyetin dahi lagi. Ya karena gak percaya gitu kan. Tapi bodo amat lah tentang apa yang dilakuin sama kedua temennya ini. Karena memang kedua temennya ini memang orang-orang gak ada akhlak gitu kan. Apa aja bisa mereka lakuin dengan kelakuan mereka. Jadi ya udahlah, suka-suka kalian selama itu tidak membahayakan diri kalian kan. Dan singkatnya mereka ini makan lah cuy, bertiga gitu kan, dalam kondisi panik, diteror sama demit, apapun kondisinya, yang penting mangan nomor satu. Dan selesai makan langsung udut plus ngopi, itu udah paling top banget. Jaya itu setelah makan tuh kayak nikmat banget. Akhirnya gue bisa ngerasain rendang bawaan lu juga Ham, dia bilang gitu kan. Otak lu nih ya makan terus. Udah mah ketemu demit lu kagak ada takut. Gua mah takut Ilham. Gue juga panik, tapi mau gimana, toh juga udah kejadian kayak begini, emang gue bisa apa? Kan gak kayak lu juga. Dan lagian juga ketika ada hal yang kayak gini, selama ada lu gue gak percaya dah sama lu. Kalau urusan masak lu percaya sama gue gak apa-apa.
Tapi kalau urusan demit gue percayanya sama lu dah. Selama gue sama lu gue yakin gue aman, kata si Jaya itu kan. Ilham itu cuman geleng-geleng kepala doang. Dan akhirnya mereka nyebat-nyebat nih sambil mikirin gimana caranya keluar dari gunung ini atau balik lagi ke tenda, dan mereka buru-buru turun. Dan syukur-syukur mereka bisa ketemu dengan dua pendaki tersebut. Ya walaupun gak ketemu pun mereka akan laporan sama pihak base camp tentang kejadian apa yang mereka lihat. Sempet sih dari si Jaya ini ngerasa kayaknya gak perlu diceritain karena ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Jadi mereka pun gak akan percaya. Ilham pun membenarkan omongan dari si Jaya ini. Tapi yang kita akan ceritain itu bukan ke pihak base camp, melainkan ya kita cari tahu siapa kuncen di gunung ini. Kita akan ceritain ke tetua atau orang yang dituain di Gunung Slamet ini. Iya sih, ya udahlah, mereka nyantai-nyantai, nyebat-nyebat, ngopi-ngopi. Biarpun nyasar, kalem atau santai itu perlu cuy. Dan setelah mereka udah kenyang, akhirnya mereka buru-buru lah jalan, dan kondisinya pun dipimpin sama Ilham. Sedangkan Jaya Mangkus ini gak peduli jalan kemanapun, selama ada Ilham itu udah pokoknya nurut. Karena di pikiran Jaya Mangkus itu adalah leader itu segalanya. Bisa dibilang lu harus percaya sama leader lu. Kalau lu gak percaya sama leader lu akan panik gitu kan. Jadi mau dibawa kemana ya nyasar-nyasar bareng, apa-apa bareng gitu kan. Selama logistik masih ada, makanan masih ada, pikiran mereka tenang, mereka juga perlengkapan safety gitu. Karena memang ketika mereka muncak ini, jaket mereka tuh benar-benar aman. Dan mereka tuh beruntungnya bahwa kondisi cuaca di situ nggak hujan gitu kan. Jadi aman-aman aja lah. Malam tidur di hutan juga ngegeletak, santai lah gitu kan. Akhirnya mereka terus jalan, dan ketika jalan ini Ilham benar-benar lebih waspada lah. Sesekali itu atau sering banget Ilham ini nengok kiri sama kanan karena takut diikutin. Dan memang ketika ngerasa ketakutan ini, Ilham tuh ngerasa bahwa mereka bertiga ini sedang dipantau. Tapi sosoknya itu nggak pernah muncul atau nampakin gitu kan. Bahkan Ilham ini sempet kesel, lu kalau muncul aja gitu kan. Sekalipun lu keroyokan ya kita mah kabur gitu dalam hati Ilham itu. Bahkan Ilham pun bilang kalau ketemu lagi itu demit atau aki-aki itu pokoknya buru-buru kabur dah. Ya itu sempet kaget kan, emang lu gak bisa nanganin? Gila aja lu nanganin yang kayak begituan segitu banyaknya. Sekalipun bisa ya yang ada kecapean gitu kan. Ya mati konyol yang ada di gunung ini. Udah kagak usah ngeladenin kayak begituan. Lagian juga ini bukan salah kita. Dah kita mah cabut aja, kabur aja. Akhirnya mereka tuh jalan nggak tahu kemana, ngikutin insting aja gitu kan. Dan ketika mereka ngikutin sebuah insting ini, mereka ketemu sama sebuah jalan, yaitu kayak pertigaan cabang ini. Mereka tuh sempat berhenti di percabangan tersebut. Di percabangan ini Jaya Mangkus itu nanya kan, jalan mana nih, kiri apa kanan? Lu maunya kemana, kata Ilham. Lah gue mau ngikut baik, kata dia. Ya udahlah kesini aja, biarin aja ke sono. Nanti kalau salah ya kita balik lagi. Lagian juga jalan kiri sama kanan nggak tahu mana yang bener. Gue juga bingung keder. Mereka akhirnya mutusin buat jalan ke kiri. Tapi pas jalan ke kiri ini tiba-tiba Ilham ini kayak berhenti dan seolah tahu bahwa di depan ini adalah ada sesuatu hal yang akan mengerikan lah gitu. Jadi kayak balik lagi. Pokoknya Ilham ini punya insting yang dimana wah nggak benar nih. Balik lagi. Dan akhirnya mereka balik lagi dan putusin ke jalur yang kanan. Dan setelah dari beberapa menit dari jalur yang kanan itu, mereka itu ketemu sama dua sosok manusia yang gak lain, satunya lagi duduk dan satunya itu kayak di pangku gitu cuy. Jadi kayak rebahan di kaki gitu kan. Dan Jaya pun ngelihat kayak siapa itu? Bisa-bisanya mesraan di sini dan udah kelihatan lagi laki sama laki. Wah jangan-jangan udah mah ada yang nyolong keris, tiba-tiba ada yang mesum di gunung, udah sama laki. Kagak normal banget itu bocah ya. Kagak tahu tempat apa gitu kan. Ya gue tahu sih hubungan sama sesama jenis itu nggak boleh gitu kan. Tapi ya kagak di hutan juga kali. Udah kayak Tarzan sama Tarzan aja. Terus tuh mindik-mindik. Sedangkan Ilham tuh gak boleh kayak gitu, gak boleh suzon. Mungkin itu mereka lagi kenapa-napa. Ya lu bayangin, lihat itu kepalanya dielus-elus kayak gitu. Itu orang kayak lagi pacaran, Ham. Lu kagak percaya? Ya udah sih, jangan bawel, yuk kita tegur. Tapi gue tuh bilang, tuh yakin manusia. Bahkan Jaya pun ketika ngedengar omongan dari Engkus tuh kayak, iya ya, manusia bukan ya. Ham, jangan deh, daripada itu demit, ntar ribet lagi aja.
Ya udah yuk jalan dulu udah nanti urusan gimana. Nah kalau misalkan demit ya kita kabur, kalau misalkan manusia ya udah alhamdulillah kan, berarti kita udah ketemu jalur yang benar nih. Iya sih, bismillah aja dah. Ongkus ini bilang, keluarin ajian lu bos, dia bilang, keluarin jurus pamungkas lu. Jurus pamungkas, no jurus pamungkas gue udah di depan, udah ada ilham, udah tenang. Selama ada ilham kita mah aman. Singkat mereka nyamperin nih bertiga ke arah si 2 orang tersebut. Yang gak lain ketika disamperin adalah 2 pendaki ini. Itu adalah pendaki yang ketemu di puncak. Ilham ini sempat nanggur, loh kok kalian di sini? Dan kenapa dengan si teman kalian? Dan ternyata temennya ini itu tuh gak sadarkan diri. Dan si 1 orang yang sadar ini kayak alhamdulillah kayak senang gitu kan ketemu manusia lain. Dia tuh nyeritain bahwa temennya ini gak tahu kenapa dan kayak menggigil. Dan temennya tuh beranggapan bahwa temennya kena hipotermia. Langsung dicek sama si Ilham, ternyata benar. Temennya ini kena hipotermia cuy. Dan segeralah mereka bertiga langsung satset memberikan pertolongan. Bahkan jaketnya si Ilham ini sempat dikasihin ke orang tersebut, ditutupin. Bahkan jaketnya Jaya pun ditutupin biar dia hangat. Walaupun agak sedikit kesel ya dari si Ilham ini cuy, dari si Jaya ini, karena jaketnya harus dikasihin ke orang. Dan Ilham pun bilang, lu cari kayu, kita bikin perapian di sini. Karena kondisinya itu pun udah mulai memasuki malam cuy. Jadi kayak udah gelap banget gitu kan. Akhirnya nyari kayu dan cobalah kayak bikin perapian di situ. Dan akhirnya si temennya ini mulai agak sedikit sadar dan matanya itu mulai ngebuka. Tapi dengan kondisi belum bisa ngomong atau nggak mau ngomong, kayak diem aja gitu kan. Dan matanya pun sayup, kelihatannya tuh sayup. Bahkan temennya ini tuh sampai nangis. Dan ya kita sebut aja nama temennya yang sadar ini itu namanya adalah Ramdan. Dan sedangkan yang pingsan itu namanya Rido. Dan mereka memang naik ini cuman berdua doang cuy. Dan dari situ pun Ilham ini mutusin buat jalan bareng. Tapi dengan kondisi mereka harus fit banget. Ya bisa dibilang besoklah kita istirahat aja dulu di situ gitu kan. Ya mau nggak mau kan Engkus sama si Jaya ini nurut apa keputusan dari Ilham. Tapi yang bikin jengkel si Jaya adalah mereka harus berbagi makanan dengan kedua orang ini. Ya namanya pendaki kan gak boleh pelit ya. Tapi ya gimana cuy, Jaya ini lagi kesambet setan makanan. Yang dimana kayak kalau makanannya dimakan sama orang lain tuh kayak gak ikhlas aja pada saat itu. Tapi ya Ilham udah ngomong udah susah gitu kan. Akhirnya dibagi makanan, mereka makan dan ngobrol-ngobrol. Sempet mereka tuh nanya, mereka tuh ngalamin kejadian apa selain nyasar gitu kan sama Ilham. Tapi mereka ini, terutama si Ramdan ini nggak nyeritain bahwa mereka nyasar aja udah. Dan mereka tuh langsung stay di sini gara-gara memang si Rido ini langsung pingsan. Dan sempet sih kata si Ramdan ini, gue gendong tapi memang bobotnya atau berat badannya itu berat. Dan gue juga ngerasa nggak mampu daripada gue gendong terus gue jatuh dan kenapa-napa berdua. Dan malah nanti menimbulkan kematian gitu kan. Ya udah gue stay aja di sini dan pasrah. Dan gue dari tadi pun teriak-teriak berharap ada yang nolongin, tapi ternyata nggak ada. Lagi asik-asiknya mereka bercerita nih cuy. Lagi asik-asiknya nyeritain tentang kejadian si Ramdan sama si Rido ini. Yang tadinya api unggun mereka itu nyala dengan ya cukup lumayan menghangatkan badan mereka. Itu langsung padam. Karena memang si Ilham ini sebelumnya sudah prepare dan sudah membawa headlamp atau lampu gitu kan. Jadi langsung nyalain 1 headlamp dulu karena biar hemat gitu kan, nyalain. Dan pas udah dinyalain, Jaya ini nanya, kok bisa ya itu api mati? Dan yang bikin mereka aneh adalah apinya mati tapi baranya nggak ada. Harusnya kalau memang mati baranya ada. Ini pure benar-benar mati seolah baranya itu hilang. Dan Jaya sama Engkus ini udah tahu bahwa kelakuan kayak gini nih bukan gara-gara angin semata, melainkan demit-demit yang ada di situ cuy. Jaya sama Engkus langsung lilir kanan dan kiri.
kemana nih? Mana nih demit yang matiin api gua, kata si Jaya tuh. Angkus langsung negur, alah kayak berani aja lu, mana demit. Ya gua gedek aja, udah jelas ini penghangat kita, jaket gua juga dikasih kan. Ya mau gimana, ya udahlah nikmatin aja, ya udah nyalain lagi, dinyalain lagi tuh, karena memang mati api tapi demitnya nggak muncul gitu kan, dinyalain lagi. Tapi ketika mau nyalain ini bener-bener susah, bahkan ketika nyala tuh mati lagi. Sampai kesel si Jaya ini, sampai nendang tuh kayu-kayu yang udah dikumpulin. Apaan sih nih, bahkan sampai mengumpat si Jaya ini. Lu para demit, jangan ganggu gua apa? Kan gue juga kagak ngapa-ngapain, gue cuma nyalain api. Tadi boleh-boleh aja, kenapa tiba-tiba sekarang dimatiin gitu kan? Lu kalau nggak seneng muncul lu sini semua. Itu bener-bener dong, bahkan udah ditegur sama si Engku sama si Ilham. Jaya itu udah masa bodoh karena udah kesel banget kan. Dan ketika selesai ngomong atau ngancam atau mengumpat, muncul sosok kuntilanak bukan turun dari kayangan ya, dari pohon ke bawah, terbang melayang gitu. Dan jaraknya itu mungkin sekitaran 1 atau 2 meter di depan si Jaya. Yang awalnya sosok Kunti ini sebelumnya itu masih ya nggak terlalu berlebihan lah, tapi kali ini sosok Kuntinya itu benar-benar nyeremin, bahkan si Jaya tuh sampai mundur ke belakang gini kayak selangkah 2 langkah. Anggus dari belakang tuh bilang, nah kan muncul juga di depan lu, kelar hidup lu anjir, mana mukanya serem lagi. Sedangkan Ilham pun ikut ngeledekin, makanya jangan suka sesumbar, udah disamperin lu juga mundur sendiri kan. Jaya ini langsung lari ke belakang si Ilham, sedangkan si Ramdan pun langsung ketakutan parah. Bahkan ketakutannya itu melebihi dari si Jaya dan melebihi dari si Engkus juga. Bahkan si Ramdan ini hampir mau kabur, kayak mau ninggalin si temennya Rido ini, tapi ditahan. Dan ketika ditahan, ada sesuatu barang itu yang jatuh dan ngeluarin sebuah sinar cahaya kayak kemasan. Dan ketika ditengok sama mereka bertiga, barang itu adalah keris. Dari situ mereka bertiga langsung natap ke arah si Ramdhani, dan bukannya ya kayak mau nanya gitu kan, lu dapat keris ini dari mana? Dan kenapa lu ngambil keris ini? Banyak pertanyaan yang akan dilontarkan sama mereka bertiga. Tapi belum keluar pertanyaan tersebut yang awalnya cuma sebatas kuntilanak. Sekeliling mereka langsung dikepung dengan sekumpulan para demit cuy. Bener-bener sekumpulan para demit. Dan itu Ilham tuh langsung keringat dingin, bener-bener pucat, dan bener-bener iya ketakutannya itu berlebihan. Dan ketika merasa ketakutan ini, Ilham cuma bisa ngasih saran ke temen-temennya, banyakin doa, banyakin zikir, dan bilang juga ke Ramdan, kalau lu mau selamat, lu wajib ikutin kata gua. Tapi kalau lu mau lari dari sini silahkan. Dia lepas genggaman tangan dari si Ilham ini. Si Ramdan ini pun gak bisa berkutik kan, karena memang satu hal yang aman itu ya memang di sini gitu. Dan Ramdan tuh kayak seolah percaya dengan si Ilham ini. Dia tuh diem aja. Dan ketiga orang ini tuh langsung kayak zikir, baca doa, dan gak lupa juga nih Jaya dengan jurus pamungkasnya itu doa makan. Dalam hati Jaya tuh, gue bacain doa makan lu semua lu ya. Awas aja lu berani gak deketin, gak ada dah. Gue rendang emang makanan paling enak, tapi kalau gue udah gelap mata jangan salahin gue kalau gue makan lu pada. Seolah adalah isi dalam hatinya itu si demit ini bisa ngebaca. Ada salah satu demit itu yang ngedeketin si Jaya. Namun ketika ngedeketin ini, Ilham ini langsung kayak ngepisin atau kayak ngelempar sesuatu lah ke si demit itu, yang dimana si demit itu pun langsung kabur atau langsung ngejauh dari si Jaya. Tapi ancaman itu nggak berakhir di situ aja. Sekarang akhirnya muncullah si aki-aki tersebut, yang nggak lain mungkin si aki-aki ini adalah ketua dari para si demit-demit ini. Muncul dengan sosok buta atau raksasa yang gede ketika dilihat di puncak.
Bahkan saking gedenya itu buta, ketika nabrak pohon atau ngibasin pohon itu kedengeran kayak srek, srek, srek. Dan suara yang keluar itu bukan dari si aki-aki, melainkan dari sosok si buta itu, yang langsung bikin suara ketawa. Dan suara ketawanya itu benar-benar bikin panik mereka semua, bikin ketakutan. Ilham aja yang gak pernah gemeteran dengan demit itu langsung kayak tremor cuy, bener-bener takut, bener-bener hawanya tuh wah nyeremin banget. Dan si aki-aki ini langsung ngomong, cepat kembalikan benda itu. Ilham sadar bahwa benda yang dimaksud adalah keris tersebut gitu kan. Ilham cuma bisa nengok ke arah keris tersebut, dan tanpa pikir panjang Ilham ini pun bilang, jadi ini barang yang lu maksud. Kalau memang ini barang yang lu mau, lu diambil tuh keris. Tapi cuy, ketika ngambil keris tersebut, ada sebuah tangan yang megang tangan si Ilham, yang gak lain itu adalah si Ramdan. Ramdan ini langsung bilang, gua gak ikhlas, gua gak ridho kalau ini barang lu ambil dan lu kasihin, karena gua ngambil nih barang itu butuh perjuangan, bahkan temen gua sampai kayak gini. Ilham langsung melotot dong, lu masih mikirin nih barang, sedangkan lu tahu ancaman kita tuh kayak apa. Dan ketika lu udah ngambil nih barang pun, gua nggak yakin kita bakalan bisa keluar dari gunung ini. Gua nggak peduli lu ngambil barang ini kayak gimana, tapi gua kesini, gua bareng sama teman-teman gua, dan gua harus mastiin mereka semua selamat. Dan kalau memang lu mau selamat, lu pun harus ngikutin apa kata gua. Si Ramdan ini ngotot dan gak setuju. Intinya gua agak mau nyerahin barang ini, apalagi sampai ngembalikin, karena ya mungkin perjuangannya itu udah berat dan sampai ketemu kayak gitu kan. Jaya sama Engkus ini sempat kesel dan geram. Dan ketika mau dikepisin nih tangannya, kayak kan dipegang nih tangan si Ilham itu, si Ramdan ini sontak mukul bagian muka dari si Ilham. Dan itu kenceng banget, sampai suaranya tuh kedengeran cuy. Ngeliat temennya, sahabat terbaiknya, bahkan orang yang paling the best, mulai sering ngebantu keuangan mereka dan lain-lainnya, Jaya sama Engkus itu benar-benar naik pitam. Langsung seketika berdiri dan gak pikir panjang cuy, sampai akhirnya dan cerita ini akan gue lanjut di part 3-nya. Oke, dan part 3-nya itu adalah part terakhir. Jadi tunggu, masih ada sesuatu hal yang seru dan menyenangkan lagi. Dan buat kalian yang penasaran, tunggu aja di part 3-nya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.